agama ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut gimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, sahabat BIS TV yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program kajian Islam Ilmiah bersama guru kita Al-Ustaz Abu Sumayyah Beni Sarbeni LCMPD Hafizahullahu taala, yang insyaallah akan membahas kitab tafsir Taisirul Karimi Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, pada pembahasan surah Al-Baqarah rangkaian ayat 275-281 insyaallah taala. Dan di akhir kajian ini kami mengajak para pemirsa sekalian untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dengan bertanya langsung melalui telepon WhatsApp ke 0851 7997 4580 atau dapat menyampaikannya melalui kolom komentar, begitu juga melalui pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Baiklah, sebelum kami mulai, kami ingatkan diri kami, begitu juga para pemirsa sekalian, agar senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu agama, persiapkan kitab dan alat tulisnya. Baiklah, kepada Ustaz, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, atau yang lebih dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Dan kita masih di rangkaian ayat 275 281 ya. Saya akan kembali membacakan perkataan penulis lama dzakara akalatar riba. Di situ. Dan sebelumnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitabnya As-Sunan atau Sunan Abi Daud. Kalau kitab Sunan sebenarnya kitab hadis yang disusun sesuai dengan urutan fikih. Nah, dalam kitabnya ini
beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adhnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian melakukan jual beli inah, jika kalian telah melakukan jual beli inah, jual beli inah ini salah satu bentuk jual beli ribawi, tapi dibungkus seolah-olah dia jual beli, ya. Jadi ada dua unsur pelanggaran. Yang pertama melakukan muamalah riba, yang kedua mengelabui syariat. Jadi misalnya si A pinjam uang 1 juta kepada si B, kemudian disepakati di akad, ya, waktu pengembalian 1 bulan dengan mengembalikan uang 1.200.000. Berarti kan yang 200-nya riba kan. Taib. Nah, untuk mengelabui syariat ya, si A ini yang tadi pinjam uang kepada si B kan, si A ini punya sepeda agar bentuknya bukan meminjam uang. Nah, punya sepeda ini dijual kepada si B secara kontan, ya. Dijualnya berapa? 1 juta rupiah. Nah, kemudian oleh si B dijual kembali kepada si A 1.200.000, ngutang, ya, dibayar setelah 1 bulan. Baik, sepertinya jual beli, ya. Padahal itu minjam uang sebenarnya. Kan hakikatnya si A mendapatkan pinjaman uang 1 juta yang harus dia kembalikan dalam waktu 1 bulan menjadi 1.200.000, kan gitu. Sama aja kan. Nah, tapi supaya bentuknya seperti jual beli, menjadikan sepeda sebagai fasilitas jual beli. Padahal hakikatnya dia minjem uang 1 juta yang harus dikembalikan dalam 1 bulan kepada si B sebesar 1.200.000. Kemudian sepeda itu kembali kepada si A kan. Inilah yang disebut dengan ainah. Nah, ini riba ini. Kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil inah." Jika kalian telah melakukan jual beli inah. Wa akhadtum adhnabal baqari, dan kalian telah mengambil buntut sapi. Ini bahasa kinayah, ya, yang menunjukkan kesibukan dengan perkara-perkara dunia. Waraditum bizzar'i, dan kalian ridha, senang dengan cocok tanam. Sama. Jadi akhadtum adznabal baqar waraditum bizzar'i menunjukkan kesibukan kita penuh dengan perkara-perkara dunia, bahkan kesenangan kita dibatasi dengan perkara-perkara dunia tanpa ada akhirat di sana, ya. Wa taraktumu jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Maksudnya di sini meninggalkan kewajiban kalian yang diantaranya adalah jihad. Al jihad itu bisa jihad
bisilah, jihad dengan senjata di medan perang, atau al-jihadu bil ilmi, jihad dengan ilmu, dengan terus mempelajari dan mendakwahkannya. Kalian tinggalkan itu. Nah, kalau udah seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dhullan, Allah menjadikan kehinaan menguasai kalian. Ya, seperti zaman kita sekarang ini. Kaum muslimin di Palestina digempur, ya, dibantai. Nggak ada satu negara Islam yang lainnya pun yang membela, betul-betul membela, ya, betul-betul membela. Nah, inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dhullan, Allah menjadikan kehinaan menguasai kalian. La yanzi'uhu ankum, tidak ada yang mampu mencabut kehinaan itu dari kalian, hatta, sehingga tarji'u ila dinikum, kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada agama, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada agama, kembali kepada As-Sunnah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Tauhid, meninggalkan kesyirikan, kembali kepada Sunnah, meninggalkan kebid'ahan, kembali kepada taat, meninggalkan kemaksiatan. Nah, di sini disebut riba. Riba itu makanya di antara hikmah tahrim ar-riba, hikmah kenapa riba itu diharamkan, hikmahnya adalah menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, menjaga juga kesolehan secara sosial, menjaga pertahanan negeri. Itu di antara hikmah diharamkannya riba. Orang jahiliyah ketika membangun Ka'bah kan pernah hancur tuh, dibangun lagi. Dan awalnya kan Ka'bah itu bentuknya kan balok, dibangun lagi. Ternyata uang yang dikumpulkan dan bersih dari riba hanya cukup untuk membangun Ka'bah dalam bentuk kubus. Makanya ada anak disebut Hijr Ismail, kan, itu bagian Ka'bah. Yang bersih dari riba itu hanya cukup untuk membangun Ka'bah dalam bentuk kubus. Mereka nggak mau membangun Ka'bah dari harta riba, nggak mau. Nah, orang jahiliyah seperti itu. Anehnya orang zaman sekarang membangun masjid dari harta ribawi. Ya, taib. Lama dzakara akalat riba, setelah Allah menyebutkan orang-orang yang makan harta riba. Wa kana minal ma'lum, dan sebagaimana dimaklumi. Wa kana minal ma'lum, dan sebagaimana dimaklumi, annahum, sesungguhnya mereka, lau kanu mu'minin, seandainya mereka beriman, imanan yanfa'uhum, iman yang sebenarnya yang bermanfaat bagi mereka. Kalaulah mereka beriman, ya, lam yasdur minhum ma sadara, maka tidak mungkin mereka melakukan apa yang telah mereka lakukan, yaitu muamalah ribawi. Nah, ketika itu dzakara halatal mu'minin wa ajrahum, Allah menyebutkan keadaan orang yang beriman dan pahala bagi orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa aqamus shalah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sebutkan bagaimana balasan bagi orang yang beriman, yang imannya itu iman sebenarnya, iman yang mencegah mereka dari melakukan perbuatan yang Allah haramkan. Taib. Wa khatabahum bil iman. Kemudian Allah memanggil mereka dengan kata iman di ayat setelahnya, ya. Itu di ayat yang ke-278. Ya ayyuhalladzina amanu wa khatabahum bil iman. Allah menyeru mereka dengan iman.
wa nahahum an aklir riba in kuntum mu'minin, dan melarang mereka dari makan riba jika mereka beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya ittaqullah, bertakwalah kalian, jagalah diri kalian dari api neraka, jangan sampai kalian makan riba, kan gitu maksudnya. Taib wa haula, mereka ini maksudnya orang beriman ini dengan iman yang bermanfaat bagi mereka. Humul ladzina yaqbaluna mau'izata rabbihim wa yanqaduna li amrihi. Wa haula, mereka ini humul ladzina yaqbaluna mau'izata rabbihim, orang-orang yang akan menerima nasihat dari Tuhan mereka, wa yanqaduna, dan tunduk li amrihi, kepada perintahnya. Ya. Kenapa di sini kok khitabnya, panggilannya kok memakai ya ayyuhalladzina amanu? Karena iman yang menjadi apa? Menjadi modal sehingga mereka betul-betul nurut kepada nasihat dari Allah untuk meninggalkan riba. Kemudian wa amarahum an yattaqu, dan Allah pun memerintahkan mereka untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa min jumlati taqwa, termasuk ketakwaan adalah an yadharu ma baqiya minar riba, meninggalkan muamalah ribawi yang masih tersisa. Ya, an yadharu ma baqiya minar riba, meninggalkan muamalah ribawi yang masih tersisa. Jadi termasuk ketakwaan meninggalkan muamalah ribawiyah yang masih tersisa. Ayat maksudnya al-muamalat al-hadirah, ya, al-muamalatil hadiratil mawjudah, muamalah yang masih ada, gitu, yang masih berlangsung. Jadi maksudnya, ya, maksud firman Allah Ta'ala, wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan riba yang masih tersisa, maksudnya tinggalkan muamalah ribawi yang masih berlangsung, ya. Taib wa amma ma salafa, adapun muamalah ribawiyah yang telah berlalu, yang sudah berhenti, famanit ta'adha, maka barang siapa yang mengambil pelajaran dengan berhenti, ya, dari muamalah ribawi tersebut, afallahu anhu ma salaf, tentunya Allah memaafkan apa yang telah berlalu. Wa amma man lam yanzajir, adapun orang yang tidak berhenti, ya, tidak berhenti dari apa? Dari muamalah ribawiyah, bimau'izatillah, dengan nasihat dari Allah, walam yaqbal nasihatahu, dan tidak menerima nasihat Allah, fa innahu musyaqin li rabbih, maka sungguh orang itu menentang Allah, muharibun lahu, memerangi Allah Ta'ala. Wa huwa ajizun dhaif, padahal dia adalah hamba yang sangat lemah. Laisa lahu yadan, tidak punya kemampuan, fi muharabatil azizil hakim, untuk memerangi Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha agung, yang maha bijaksana. Alladzi yumhil lil zalim, yang menunda hukuman bagi orang yang zalim, wala yuhmiluhu, tapi tidak mengabaikannya, tidak melupakannya. Allah menunda, ya, tapi tidak melupakan. Pasti Allah akan menghukumnya. Hatta idza akhadahu, sehingga kalau Allah sudah menghukumnya, akhadahu akhda azizin muqtadir, Allah akan siksa, ya, Allah akan hukum
dengan hukuman Allah yang maha perkasa dan yang maha kuasa. Taib, sampai situ ya. Kemudian wa in tubtum 'anir riba, wa in tubtum, dan jika kalian itu tobat ya, 'anir riba, dari riba, falakum ru'usu amwalikum, untuk kalian modal kalian. Jadi orang tadi kan contoh muamalah ribawi ya, nginjem 1 juta mengembalikan 1.200.000, modalnya berapa? 1 juta, ribanya berapa? 200. Nah, wa in tubtum, dan jika kalian tobat anir riba, dari riba, falakum ru'usu amwalikum, milik kalian modalnya. Anzilu 'alaiha, maksudnya terima modalnya, terima. La tazlimun, ya, kalian tidak boleh berlaku zalim. Man amaltumuhu, tidak boleh menzalimi orang yang kalian bermuamalah dengannya, bi akhdhi ziyadah, dengan mengambil tambahan, alati hiya riba, yang merupakan riba. Jadi ribanya itu berapa? 200.000. Yang 1 juta apa bukan riba, itu memodal. Wala tudlamun, kalian pun tidak dizolimi, binaqsi ru'usi amwalikum, dengan dikuranginya modal. Ya, nggak boleh ngambil 1 juta harus 500 ya, enggak. Tetap aja karena modalnya 1 juta, yang ribanya yang 200.000. Jadi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamuna. Kemudian wa in kana, dan jika al-madin, wa in kana al-madin itu orang yang diberikan utang. Wa in kana al-madin dzu usratin, orang yang sempit, yang sulit. La yajidu wafaan, tidak memiliki uang untuk bayar hutang. La yajidu wafaan itu tidak memiliki uang untuk bayar hutang. Wa in kana dzu usratin, nah, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah, maka tunggu sampai dia memiliki kelapangan untuk bayar utang. Wa hadza wajibun alaihi, ini wajib hukumnya, an yunzirahu, untuk menunda, untuk memberi waktu gitu ya, hatta yajida ma yuwaffiya bihi, sehingga dia mendapatkan uang untuk bayar hutang. Jadi kalau kita menghutangi orang lain ya 1 bulan misalnya, ternyata dalam 1 bulan dia nggak punya, fanadhiratun ila maisarah, ya tunggu aja, wajib kita menunggunya, tunggu sampai dia mendapati kelapangan. Maksudnya di sini jangan didenda, karena denda keterlambatan itu adalah riba. Fanadhiratun ila maisarah, kasih kesempatan ya. Dan Nabi SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Kemudian wa antasaddaqu, dan jika kalian bersedekah ya, diberikan yang tadi 1 juta, ya udahlah nggak usah bayar gitu kan, khairun lakum, itu tentunya lebih baik, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu, ima bi isqatiha, bisa dengan menggugurkan keseluruhannya, au ba'dhiha, atau dengan menggugurkan sebagiannya ya. Biasanya punya utang 1 juta, 1 bulan sudah tiba waktu bayar utang, ternyata yang minjem utang itu nggak punya ya uang untuk bayar, ya udah, fanadhiratun ila maisarah, kita tunggu sampai dia diberikan kelapangan rezeki oleh Allah. Nah,
Kemudian kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi seandainya kamu bersedekah itu jauh lebih baik. Ya, dengan mengatakan ya udah nggak usah dibayar. Itu mah sedekah buat antum. Atau sebagiannya, ya udah bayar aja setengahnya gitu ya. Setengahnya aja, nggak usah semuanya. Di sini pakai kalimat in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Maksudnya jika kalian tahu keutamaannya. Ya. Kan memberi itu punya keutamaan. Apalagi membantu orang dalam keadaan sempit. Ini dalam keadaan sempit nggak punya buat bayar gitu. Taib. Kemudian ayat selanjutnya ayat yang ke-281 ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, yauman, ya, suatu hari. Bertakwalah kalian akan suatu hari. Turja'una fihi ilallah, di mana kalian di hari tersebut akan dikembalikan kepada Allah. Ya, akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan dipenuhi balasannya. Maka sahabat sesuai dengan apa yang dia lakukan, wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Wa hadhil ayat ini, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, adalah min akhiri ma nazala minal Qur'an, ayat terakhir yang turun di dalam Al-Qur'an. Jadi ayat yang terakhir turun surah Al-Baqarah ayat 281. Ya, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, ini ayat terakhir yang turun dalam Al-Qur'an. Kalau ayat yang pertama turun Iqra, ini ayat yang terakhir. Wa ju'ilat khatimatan li hadhil ahkam wal awamiri wan nawahi. Kemudian ayat ini dijadikan sebagai khatimah, penutup, li hadhil ahkam, untuk hukum-hukum di atas, hukum tentang masalah riba, wal awamir wan nawahi, demikian pula perintah dan larangan. Ya. Sebelumnya tentang masalah sedekah kan? Tentang masalah sedekah, kemudian tentang masalah riba. Ini disebut ayatul ahkam, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Li'anna fiha, karena dalam ayat tersebut, ya, al-wa'du 'alal khair, ada di dalamnya janji 'alal khairi, atas kebaikan, wal wa'id, dan ancaman, ala fi'li syar, atas perbuatan yang buruk. Ya, di sini kan ada ancaman, ada janji dan ancaman. Tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat, setiap jiwa akan dibalas secara penuh sesuai dengan apa yang dia lakukan. Taib. Wa anna man 'alima annahu raji'un ila Allah famujazihi 'ala as-saghiri wal kabir wal jali wal khafi, wa anna Allah la yadhlimuhu mithqala dharrah aujaba lahu ar-raghbata war rahbata wa biduni hululil ilmi fi dhalika fil qalbi la sabila ila dhalik. Wa anna man 'alima, dan sungguh orang yang tahu di sini maksudnya yakin, annahu raji'un ilallah, bahwasanya dia pasti kembali kepada Allah. Famujazihi, lalu Allah akan membalasnya, ala shagiri wal kabir, atas perbuatan yang kecil maupun yang besar, wal jali wal khafi, perbuatan yang nampak maupun tersembunyi, Allah pasti membalasnya.
wa annallaha la yadhlimuhu mithqala dzarrah, dan bahwasanya Allah tidak akan menzaliminya walaupun sebesar biji sawi, nggak akan. Orang yang yakin akan hal itu, yakin bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, yakin bahwasanya Allah akan membalasnya atas setiap perbuatan yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah tidak akan menzaliminya sedikit pun. Nah, orang yang yakin akan hal itu, aujaba lahu ar-raghbah war-rahbah, maka hal itu akan memunculkan rasa harap dan rasa takut kepada Allah. Jadi ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, di satu sisi akan menumbuhkan rasa harap kita kepada Allah, ar-roja namanya. Di sisi lain juga menumbuhkan rasa apa? Rasa takut kepada Allah, karena ayat ini di dalamnya janji dan ancaman. Kalimat tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, ini janji dan ancaman. Setiap orang akan dibalas dengan penuh sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau baik ya dipenuhi kebaikannya, kalau buruk ya dipenuhi keburukannya. Taib. Wa biduni hululi ilmi fi dzalik fil qalbi, tapi kalau tanpa ada ilmu, tanpa ada keyakinan tentang hal itu fil qalbi, di dalam hati, la sabila ila dzalik, enggak mungkin dia mendapatkan ar-raghbah war-rahbah. Enggak mungkin ada dalam hatinya rasa harap dan rasa takut. Makanya penting keilmuan itu, karena ilmu itu adalah pangkalnya keimanan. Gak mungkin orang beriman tanpa apa? Tanpa keilmuan. Baik, demikian ya penjelasan Syekh As-Sa'di untuk rangkaian ayat 275 sampai 281. Bagi para pemirsa, jika ada pertanyaan kami persilakan. Syukran, jazakumullah khairan wa barakallahu atas ilmu yang disampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Sahabat BIS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan mengajukan pertanyaannya melalui telepon WhatsApp ke 0851 7997 4580 atau dapat menyampaikannya melalui kolom komentar, begitu juga melalui pesan WhatsApp ke nomor yang sama 0851 7997 4580. Kita angkat pertanyaan dari kolom komentar dari akun Sri Wahyuni. Kalau kita murojaah, apakah sama dengan membaca Al-Quran? Jazakallahu khairan. Murojaah Al-Quran, apakah sama dengan membaca Al-Quran? Jawabannya sama. Ya, jawabannya sama. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Belum ada pertanyaan yang masuk, Ustaz? Masih ada ini, Ustaz. Bismillah, ahsanallahu ya Ustaz. Semoga Ustaz dan tim yang bertugas dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ustaz, bagaimana hukumnya menyimpan uang di bank dengan akad wadiah ya damanah? Sependek pengetahuan ana, itu adalah akad titipan di mana uang yang dititipkan boleh digunakan oleh pihak bank. Apakah hakikatnya ini akad qard? Selain itu, bila kita sepakat dengan akad tadi, kita tidak diberikan bunga atas titipan kita, tapi kita diberikan kuota gratis transfer ke bank manapun dan tarik tunai di ATM manapun tanpa dikenakan biaya admin. Ketika kuota habis, maka biaya dibebankan ke kita. Apakah kuota ini riba, Ustaz? Syukran, jazakumullah khair. Pertama, kalau namanya wadiah, itu tidak boleh harta tersebut dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Saya nitip uang ke Kang Paris 1 juta. Ini kan wadiah nih. Maka nggak boleh Kang Paris memanfaatkan uang tersebut. Saya nggak tahu yang ada di perbankan. Pertanyaan penanya bilang dimanfaatkan ya. Iya. Ya nggak boleh. Uang. Iya gitu ya. Ya, di mana uang yang dititipkan boleh digunakan oleh pihak bank. Akadnya wadiah ya damanah. Hah? Ya damanah. Akidah apa?
Wadiah. Wadiah enggak, bukan Arab ini ya, apa namanya? Bahasa Indonesia damanah. Yadamanah. Iya, wadiah. Apa itu yadamanah? Enggak tahu Ustaz. Kalau akad wadiah yang jelas harta tersebut atau uang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Itu pertama. Kalau dimanfaatkan berarti itu sebenarnya pinjaman. Karena al-ibrah bil ma'ani la bil mabani. Yang menjadi ukuran itu substansinya, bukan bahasanya, bukan lafaznya. Lafaznya wadiah, tapi ma'aninya, isinya, substansinya apa? Pinjam gitu. Karena dipakai oleh bank. Itu pertama. Yang kedua, tadi dibilang bahwa kalau kita nggak ada tambahan, tapi ada fasilitas khusus, ya. Yes. Dimana fasilitas gratis untuk apa? Transfer. Untuk transfer. Nah, itu juga sama, itu faidah namanya. Faidah. Jadi sebenarnya ya riba juga. Gitu. Naudzubillah. Ya. Yes. Tapi Ustaz, jazakumullah atas jawabannya, semoga dipahami oleh penanya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari peserta belajar Islam dari Neng Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pekan kemarin kita belajar pembahasan tentang siwak. Ana di rumah punya siwak, namun Ana bingung, apakah siwak itu hanya untuk kaum laki-laki atau diperbolehkan juga untuk para wanita? Insya Allah Ana ingin mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, maka dari itu Ana bertanya terlebih dahulu. Siwak itu umum bagi laki-laki maupun perempuan. Tidak dibatasi hanya untuk laki-laki saja. Dan dalilnya juga bersifat umum. Ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dipahami oleh penanya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan WhatsApp. Ustadz izin bertanya, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Ustadz, saya mendengar ada seorang Ustadz bahwa waktu sholat wajib menjadi 3 bagian awal, pertengahan, dan akhir. Apakah benar Ustadz? Yang kedua, Ustadz itu mengatakan kalau sudah mepet waktunya, dengan sholat berikutnya tidak perlu wudhu, cukup tayamum aja langsung segera sholat. Syukran Ustadz. Saya tidak tahu ya. Jadi ada waktu awal, pertengahan, akhir gitu. Iya Ustadz. Ya, ada juga para ulama dalam kitab fikih itu menyebutnya waktu ikhtiyari, waktu daruri. Waktu ikhtiyari itu waktu yang masih lapang, ya lapang ikhtiar. Daruri waktu darurat. Contoh waktu sholat asar. Waktu sholat asar itu ya dari berakhirnya waktu zuhur sampai matahari agak menguning, ya agak menguning di barat ya. Itu waktu ikhtiar namanya. Nah dari waktu matahari agak menguning sampai tenggelam itu waktu darurat. Maksudnya pada asalnya tidak boleh kita sholat asar dari matahari menguning sampai waktu apa, sampai matahari terbenam, itu tidak boleh kita sholat apa asar. Tapi dalam keadaan darurat jadi boleh. Nah, itu pertama. Jadi yang saya baca dari beberapa kitab fikih, para ulama menyebutnya waktu ikhtiar, waktu yang lapang, ya. Waktu daruri, waktu yang darurat. Adapun waktu awal, tengah, akhir, saya baru dengar ya. Kemudian tadi kalau darurat nggak usah wudhu. Kalau mepet waktunya dengan sholat berikutnya tidak perlu wudhu, cukup tayamum aja. Dari mana ini dasarnya? Tayamum itu ya dibolehkan karena 2 hal. Pertama ya, tidak mendapatkan air. Yang kedua, tidak bisa menggunakan air. Itu aja. Ada orang nggak punya air, nggak ada air sama sekali gitu, maka beralih ke tayamum. Atau ada orang nggak bisa menggunakan air karena sangat dingin misalnya, atau dia lagi sakit nggak bisa tersentuh air misalnya, maka walaupun ada air dia boleh untuk bertayamum. Itu 2 alasan seseorang tayamum. Ya, wallahu a'lam.
Tapi Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullah atas jawabannya. Semoga dipahami oleh penanya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari kolom komentar dari akun Sri Wahyuni. Jika yang diberi pinjaman itu sudah diberi kemudahan, tapi dia tidak mau membayar, dan yang meminjami butuh uang, bagaimana harus bersikap Ustaz? Jazakallah khairan atas jawabannya. Jadi ditagih. Nah, kalau makanya kalau utang piutang itu nanti ada ayat berikutnya ya. Di ayat terpanjang dalam surah dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Baqarah 282. Ada bab utang mengutang. Itu harus ditulis. Ya, harus ditulis. Apalagi dalam jumlah besar ya. Harus ada materai dan yang lain. Kalau didapati bahwa orang yang berhutang itu memang lalai gitu ya, tidak menepati janji dan seterusnya, itu bisa dilaporkan. Dalam fikih Islam disebutnya orang muflis, nanti orang bangkrut. Orang bangkrut seperti itu ya, dia masuk penjara sampai dia bisa menebus hutangnya. Makanya banyak kalau seperti di Saudi, banyak orang punya hutang di penjara. Lalu ada orang yang bantu misalnya, ya, orang yang bantu dengan membayar hutangnya baru dikeluarkan dari penjara. Ada faidah ini, faidah sangat penting sekali tentang bab utang mengutang, apalagi berkaitan dengan negara. Di sela-sela kita bermajlis dengan Al-Ustaz Abdul Hakim hafizahullah ta'ala, beliau menceritakan, coba antum lihat dalam sejarah bagaimana sikap Rasulullah SAW dalam keadaan ekonomi negara masih sangat sempit ya. Rasulullah SAW sangat ketat agar rakyatnya jangan berhutang. Sangat ketat. Itu ketika ekonomi sempit. Sampai Rasulullah SAW tidak mau mensolati orang yang punya utang. Ya. Kemudian ketika negara sudah kaya, secara ekonomi sudah kaya, Rasul mengatakan, barang siapa di antara kalian yang punya hutang, maka kami yang menanggungnya, negara yang menanggung. Masya Allah, lihat kesejahteraan negara dipimpin oleh Nabi. Padahal berapa tahun Nabi SAW membangun, dari negara itu tidak ada. Ya, bukan dari negara yang sudah ada. Kalau sekarang presiden Indonesia itu negaranya sudah ada dengan sumber daya alam yang begitu kaya. Indonesia, Nabi SAW dan negara yang tidak ada dengan kondisi sumber daya alam yang sangat kurang. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa di antara kalian yang punya hutang, maka kami yang menanggungnya. Ya, Masya Allah. Ada nggak negara yang menanggung utang buat rakyat? Ya. Saudi Arabia. Kalau di Saudi saya dapati banyak proyek yang sifatnya membantu masyarakat. Contoh, kalau orang mau nikah dibantu oleh pemerintah misalnya. Nah, kalau Saudi itu saya dengar baru membantu negara sesama negara Islam. Seperti Aljazair pernah hutang ke Saudi, dibebaskan hutangnya sama Saudi. Ya, seperti itu. Ya, Indonesia negara kaya. Semoga saja kita mendapatkan pemimpin yang baik, para pembantunya, menterinya juga baik, sehingga betul-betul dengan sebab mereka bisa mensejahterakan rakyatnya. Sampai-sampai nanti presidennya bilang, barang siapa punya utang, negara yang tanggung. Belum ada dalam sejarah ya. Mudah-mudahan seperti Rasul SAW. Tapi Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullah atas jawabannya.
Semoga bisa dipahami dan bisa diambil faedah oleh kita yang mendengarkannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari kolom komentar dari akun Elis Herna. Bismillah, bagaimana kalau saya kredit barang dengan waktu 2 minggu, kemudian ada program reward, jika mencapai target maka dapat bonus berupa logam mulia sesuai capaian target, apa itu riba? Kalau tidak ada program mah tidak ada reward. Misalnya saya beli barang, ya, beli mobil lah misalnya, dibayar dalam waktu 2 tahun. Kalau Anda bisa melunasinya misalnya dalam waktu 20 bulan, ya, dalam waktu 20 bulan misalnya dilunasi, maka Anda akan mendapatkan hadiah logam mulia. Boleh apa tidak? Ya boleh atuh. Ya boleh atuh, ya. Orang yang sama dengan tadi menggugurkan sebagian apa? Wa anta saddaqu khairun lakum, kan? Bersedekah. Jadi orang yang mengutangi sedekah logam mulia gitu. Boleh. Gitu. Kan riba mah tambahan justru. Ini bukan nambah kan? Ya, kurangi. Bukan dikurangi, ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan WhatsApp. Bismillah, Alfan Ustaz, mana yang lebih baik, menyimpan uang di bank syariah yang ada di Indonesia, apakah lebih baik akad wadiah atau mudharabah? Soalnya kita tahu bahwa uangnya akan diputar juga. Syukran. Taib. Memang akad-akad di perbankan syariah itu banyak yang menyimpang gitu dari aturan-aturan syariat. Bahkan Dr. Arifin Badri, ya, itu punya buku membahas khusus tentang perbankan syariah. Dan dulu Dr. Salim Segaf itu yang anggota Dewan Syariah Nasional juga mengatakan, ya, kesulitan di kita karena perbankan syariah itu di bawah BI, ya, BI di bawah IMF, ya, Bank Dunia. Kecuali kalau misalnya bank syariah itu merujuknya ke IDB, Islamic Development Bank gitu kan. Nah, jadi kan sama-sama aja mau wadiah. Kalau kenyataannya seperti itu, ya, saya nggak tahu secara khusus apakah wadiahnya seperti yang tadi ditanyakan atau tidak. Kalau sama-sama mau wadiah, mau mudharabah, ya gitu-gitu juga kan. Saya pernah tanya ke bank syariah, mana bentuk usahanya mana? Nggak ada usahanya, karena peraturan perbankan di kita tidak boleh ada usaha real kan. Jadi sama-sama aja gitu. Tapi minimal ketika kita bekerja sama di bank syariah, mendukung program perbankan syariah, ya, dengan semangat, kan bank syariah juga dengan semangat untuk memperbaikinya. Ada kaidah, ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai secara sempurna bukan berarti kita harus tinggalkan. Masih banyak kekurangan. Makanya harus kita support. Ya, tapi tentunya dengan apa? Dengan tetap didorong agar betul-betul secara full menegakkan aturan syariat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dipahami oleh penanya. Begitu juga kita dapat mengambil faidah. Mungkin ada penutup Ustaz bagian ini? Cukup. Baiklah, sahabat BIS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, dan ada pertanyaan yang masih belum sempat kami sampaikan karena terbatasnya waktu. Insya Allah akan kami sampaikan pada kajian yang akan datang. Kami mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu mudah, cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.